Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas C Prodi P jurusan Tarbiyah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis untuk UTS mata kuliah hadis. Yang pertama adalah hadis tentang keimanan, yang berbunyi hadis Subna Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala rajulin mina ansari wa huwa yaizu ahahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahu fa innal haya minal iman. Artinya hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang sahabat dari Ansor yang saat itu sudah memberi pengarahan kepada saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan yang begitu, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Penjelasan tentang hadis ini adalah rasa malu merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia dan sekaligus merupakan salah satu sifat yang membedakan manusia dengan binatang. Kadar rasa malu pada tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada yang pemalu, tidak pemalu, dan agak pemalu. Lalu yang kedua adalah hadis tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Hadisnya berbunyi an Anas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la ahihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Penjelasan hadis ini adalah berdasarkan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan mencintai sesama mukmin merupakan bagian dari sendi-sendi ajaran Islam, dan seseorang tidak sempurna imannya kecuali ia mencintai saudaranya sesama mukmin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Seorang mukmin yang ingin mendapat ridhoi Allah Subhanahu wa taala harus berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridainya. Salah satunya adalah mencintai sesama saudaranya seiman seperti yang mencintai dirinya sendiri. Hadis yang ketiga adalah tentang persaudaraan. Hadisnya berbunyi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah qala ma ahabna an yubsata lahu ma rizqihi ma wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi siapa yang ingin melapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin silaturahmi. Penjelasan tentang hadis ini adalah silaturahmi merupakan syarat untuk memperoleh ridho dan pahala dari sisi Allah, sekaligus sebagai media untuk mendapatkan kelapangan rezeki dari dunia. Hadis Rasulullah SAW menasihati kita bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia mempererat jalinan silaturahmi dengan saudara-saudaranya dengan cara berbuat baik, menyayangi, dan tidak memutuskan persaudaraan dengan mereka. Ini semua adalah nilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis keempat adalah tentang ikhlas beramal. Berbunyi salamu ina amasitum fana jarajalun ya Rasulullah mal Islam qala iqamus salati wa ita uzakati qala al ikhlasu qala famal kinu qala atasdiku. Artinya, bertanyalah kepadaku apa yang kalian mau. Lalu seseorang laki-laki berseru, ya Rasulullah, apa itu Islam? Nabi menjawab, ikhlas. Dia bertanya, apa itu yakin? Nabi menjawab, membenarkan. Penjelasan tentang di sini adalah ikhlas adalah jujur, tulus, dan rela. Ikhlas beramal adalah melupakan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan untuk mengagungkan dan memenuhi seruannya. Yang bisa mendorong lahirnya ikhlas, hal semacam ini adalah akidah atau keyakinan yang benar. Hadis yang kelima berjudul tingkah laku terpuji. Bunyi hadisnya adalah an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahazu amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu wa man ahaju yuridu itlafaha adlafahullah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Sebaliknya, siapa yang akan mengambil dengan maksud merusaknya, merugikannya, maka Allah akan merusak orang itu. Penjelasan dalam hadis ini adalah dalam kehidupan masyarakat ada sebagian orang yang suka meminjam uang atau barang kepada orang lain untuk digunakan sebagai penunjang usahanya. Hal itu dibolehkan dalam Islam dan Allah SWT akan menolong mereka kalau mereka berniat untuk menggunakannya sebagai penunjang usahanya dan berniat untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dipinjamnya tidak berniat menipu pemilik modal dengan menggunakan uang yang dipinjamnya untuk berpoya-poya sehingga uang tersebut habis begitu saja dan ia sendiri tidak memiliki uang untuk menggantinya. Hal itu merugikan pemilik modal karena akan menggantikan usahanya yang sangat penting untuk biaya keluarganya. Oleh karena itu, setiap peminjam modal hendaknya ingat bahwa harta tersebut adalah amanat yang dipercayakan oleh pemilik kepadanya. Dalam Islam, umatnya selalu diingatkan untuk menjaga amanat yang dipercayakan kepadanya dan mengembalikan amanat tersebut kepada pemiliknya. Hadis yang ke-6 adalah tentang tingkah laku tercela. Hadisnya berbunyi, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zani fi inas zana aksabul hadis wala tahassu wala tajassu wala tanajasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadillahi ikwana. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari buruk sangka, itu sedusta-dustanya cerita atau berita. Jangan menyelidiki, jangan memata-matai atau mengamati hal orang lain. Tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan hasut menghasut, jangan membenci, jangan membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah itu saudaranya. Penjelasan hadis tersebut adalah buruk sangka dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa-dosanya ucapan. Orang yang telah berburuk sangka terhadap orang lain berarti telah menganggap jelek kepadanya padahal tidak memiliki dasar sama sekali. Buruk sangka biasanya berasal dari diri sendiri. Hal itu sangat berbahaya karena akan mengganggu hubungannya dengan orang yang dituduh jelek, padahal belum tentu orang tersebut sejelek persangkaannya. Itulah sebabnya berburuk sangka sangat berbahaya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa buruk sangka lebih berbahaya daripada berbohong. Yang terakhir adalah hadis tentang larangan menimbun dan monopoli. Hadisnya berbunyi an maribni abdilahi an Rasulullah ma la yahtakiru ila khoti'u. Artinya, dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang menimbun makanan pokok melainkan ia berdosa. Penjelasan hadis tersebut, menimbun artinya memberi barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi, kemudian menyimpannya dengan harga tinggi kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya. Biasanya barang-barang yang ditimbun adalah barang-barang yang sedang melimpah dan harganya murah. Ketika barang sudah jarang dan harga tinggi, si penimbun mengeluarkan barangnya dengan harga tinggi sehingga yang memperoleh keuntungan yang berlipat. Para ulama berpendapat diharamkan menimbun barang apa saja yang akan memadaratkan orang lain. Salah satunya adalah Abu Yusuf yang menyatakan bahwa barang apa saja dilarang untuk ditimbun kalau akan menyebabkan kemudaratan kepada manusia walaupun barang tersebut emas dan perak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.